واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan seorang di antara keduanya yang kafir, dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tidak kurang sedikit pun buahnya, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika ia bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak dari hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebunku ini. Tafsir ayat 32-41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memberi perumpamaan bahwa ada dua pria mukmin dan kafir. Pria yang kafir mempunyai dua buah kebun anggur yang keduanya dikelilingi pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu terdapat pula ladang. Kedua buah kebunnya, pohon-pohon kurmanya dan ladangnya semuanya dalam keadaan baik, subur dengan menghasilkan buah-buahan yang penuh, tidak sedikit pun kurang dari semestinya yang dihasilkan. Berkata pria kafir yang kaya raya dengan ladang dan kedua kebun anggurnya yang subur kepada pria mukmin, dengan menyombongkan dan membanggakan kekayaannya itu, aku lebih kaya daripada engkau, hartaku dan milikku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku serta handai tolanku lebih kuat daripada yang engkau miliki. Mengenai kebun-kebun anggurnya dan ladangnya yang luas, berkata ia, sekali-kali aku tidak mengira bahwa ladangku yang luas ini dan kebun-kebunku yang penuh dengan pohon-pohon anggur dan kurma yang berbuah lebat, dengan mendapat air yang tak henti-hentinya mengalir di celah-celah pohon-pohon itu, sekali-kali tidak mungkin akan binasa atau rusak, tidak berbuah dan tidak membawa hasil. Dan aku pun menyaksikan bahwa hari kiamat itu akan tiba, dan kalaupun ada hari kebangkitan itu, semua manusia akan kembali kepada Allah, maka niscaya keadaanku dan nasibku akan lebih baik daripada keadaanku sekarang ini. Karena Tuhanku menyayangiku dan mencintaiku. Kalau tidak demikian, tentu aku akan dikaruniai kekayaan yang besar ini dan kehidupan yang bahagia ini. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah engkau kafir kepada Tuhan yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari tetes mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna? Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku,
dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Dan mengapa engkau tidak mengatakan waktu engkau memasuki kebunmu, Masya Allah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jika engkau menganggapku lebih kurang daripadamu dalam hal harta dan anak, فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit terhadap kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. Atau airnya akan surut ke dalam tanah, maka sekali-kali engkau tak akan dapat menemukannya lagi. Tafsir ayat 37 sampai dengan 41 di atas adalah firman Allah yang merupakan jawaban pria yang mukmin kepada kawannya yang kafir. Ia menasihati kawannya dan memperingatkannya bahwa ia tidak patut menyombongkan diri dan membanggakan kekayaannya. Sebetulnya semua itu adalah karunia Allah dan pemberian Tuhan yang telah menciptakan dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu menjadi manusia laki-laki yang sempurna. Ia berkata menanggapi kata-kata kawannya yang kafir itu, apakah engkau mengingkari Tuhan yang telah menciptakan Adam dari tanah, kemudian menciptakan engkau dari setetes mani, dan jadilah engkau sebagai pria yang sempurna, bernyawa, dan berbentuk indah? Tetapi aku mempunyai pandangan yang berbeda dengan pandanganmu, dan sekali-kali tidak akan mengucapkan kata-kata seperti yang telah engkau ucapkan. Aku mengakui dan beriman kepada Allah adalah Tuhanku yang Maha Esa, yang tidak bersekutu dan hanya Dialah yang patut dan wajib disembah. Sepatutnya engkau mengucapkan syukur dan memuji kepada Allah tatkala engkau memasuki kebunmu dan melihatnya subur, indah, dan padat dengan buah-buahan yang lezat, dengan air sungai yang mengalir di celah-celahnya. Sepatutnya saat itu engkau mengucapkan Masya Allah. Tidak ada kekuatan yang berdaya kecuali dengan pertolongan Allah. Jika engkau melihatku pada saat ini kurang daripadamu dalam hal harta, kekayaan, dan keturunan, maka aku tetap mengharap dari Tuhanku suatu waktu memberikan kepadaku ladang dan kebun-kebun yang lebih baik, lebih subur, dan lebih banyak menghasilkan daripada kebun dan ladangmu itu. Dan sekali-kali janganlah mengira bahwa keadaanmu yang baik ini akan kekal selama-lamanya dan tidak akan rusak atau binasa jika sewaktu-waktu Tuhan mengirimkan azabnya dari langit berupa hujan lebat, petir, dan angin topan yang dalam sekejap saja kebun-kebun dan ladangmu ini dibinasakan dan kembali menjadi tanah yang licin, atau air sungai yang engkau banggakan itu menjadi surut dihisap tanah, sehingga engkau tidak dapat menemukannya lagi.